so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. Halo guys, jumpa lagi dengan Bobby di Drink or Drunk. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari direct message tentang wine yang pasti, ya. Jadi 3 hari yang lalu itu ada yang nanya soal wine premium, bedanya wine premium, wine yang medium, sama wine yang murah. Sebenarnya bukan wine yang murah ya, tapi tergantung dari occasion atau acara. Wine ini diminum buat acara apa nih, kayak gitu. Jadi ada yang tanya, Om kok ada wine yang harganya sampai puluhan juta. Nah sementara gue kalau diajak dinner sama perusahaan, terus acara kantor, itu ada wine yang harganya sampai puluhan juta. Kenapa ada wine yang sampai harganya puluhan juta? Itu pertama, kalau wine itu seperti biasa ya. Kenapa dibikin sampai mahal itu tergantung dari lokasi atau yang biasa orang sebut namanya terroir ya. Tulisannya terroir, di mana itu dilihat dari lokasinya, tipe tanahnya, cuacanya, temperatur, dan pokoknya yang iklim atau alam di sekitarnya. Nah itu yang menyebabkan wine itu kenapa mahal ya. Terus yang kedua udah pasti prosesnya. Nah yang paling penting adalah kapasitas jumlah wine yang diproduksi itu berapa banyak. Kalau sangat-sangat terbatas, nah makanya wine-nya bisa jadi makin mahal. Nah jadi pada umumnya sebenarnya wine-wine yang dibikin kenapa jadi mahal, karena dia tidak available dalam jumlah yang banyak juga saat diproduksi. Makanya itu menjadi kapasitas, kenapa menjadi kapasitas si wine itu terbatas untuk dijual jadi mahal ya. Nah biasanya kualitasnya dijaga banget nih, karena kan mungkin tidak tiap tahun bisa diproduksi untuk beberapa wine premium, oke? Nah, terus ini ada lagi depan gua, ya. Ini mungkin buat para wine lovers, tahu ya, Chateau Latour, ya. Nah, terus ini ada juga Chateau Palmer, ya. Nah, yang gua pegang ini adalah yang ini ranking 1 dunia ya, salah satunya, dan ini juga masuk ke dalam 5 besar dunia. Jadi gini, kalau di Prancis itu mereka punya wine law. Sebenarnya di Prancis saja, di negara-negara yang memproduksi wine mereka punya namanya wine law. Jadi di mana wine itu bisa ditanam dengan regulasi tertentu ya. Kayak di Prancis, dia ada nih sebutannya ya, baik dari Appellation yang daerahnya lebih apa dibilangnya, lebih kecil lah, tapi kualitasnya bisa lebih dipantau, bisa lebih dilihat, dan bisa lebih diatur. Sampai wine yang dibikinnya dalam jumlah banyak atau mass product yang disebut table wine ya. Nah ini pernah gue jelasin di video-video gue sebelumnya. Nah ini yang membedakan wine Prancis dengan wine-wine lainnya. Mereka punya strict rules atau regulasi yang cukup ketat, hukum untuk membuat wine. Jadi setiap daerah di Prancis itu dia punya grape sendiri-sendiri yang boleh ditanam di daerah masing-masing. Contohnya depan gue ini ada wine Bordeaux ya. Jadi wine Bordeaux ini dia punya grape yang hanya bisa ditanam di Bordeaux ya. Nah ini yang menjadi klasifikasi atau wine law ya. Wine law dan wine gue. Jadi ada wine law ya, di mana ada urutan-urutan tertentu, peringkat-peringkat tertentu. Nih wine ini masuk kategorinya ini, yang masuk kategori premium, medium, sama yang entry level. Nah untuk gimana sih sebenarnya lebih spesifik, nanti kita akan lihat di video-video berikutnya. Beberapa jenis wine ya yang masuk kategori wine premium sama yang entry level, oke? Atau biasa untuk diminum buat sehari-hari, oke?
Ya, itu dia sekilas info mengenai wine. Jadi sebenarnya kenapa sih ada wine mahal dan ada juga wine yang dibuat sedemikian rupa harganya? Karena itu kembali ke occasionnya, ya. Yang udah pasti ke selera peminumnya. Biasanya wine-wine yang memang sengaja dibikin tidak mahal atau misalnya untuk diminum sehari-hari, yaitu seperti pernah gue bilang, itu fungsinya adalah untuk nemenin buat makan, buat nyemil, minum wine, ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan bisa DM lagi, baik di YouTube atau Instagram, ya. Nah, next gue mau kasih tahu, ada yang pernah bilang, Om, kalau gue minum wine harganya hampir puluhan juta, dengan gue minum wine yang harganya ratusan ribu. Sebenarnya itu gue nggak bisa jelasin banyak ya, karena itu balik ke selera. Kalau yang puluhan juta gue nggak akan minum rame-rame sih. Kalau harga puluhan juta gue mungkin hanya minum sendirian atau gue minum berdua atau dengan acara yang lebih formal. Tapi kalau yang ratusan ribu ya mungkin buat rame-rame, kayak tadi gue bilang, kembali ke occasionnya, ya. Itu untuk perbandingan harga. Nah, ada lagi pertanyaannya, enak nggak kalau minum wine produksi Indonesia? Ya enak-enak aja. Kenapa enggak? Emang beda gitu kalau misalnya, kan selera orang beda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang suka minum wine Prancis ya silakan, yang suka minum wine Italia silakan, yang suka minum wine yang dibikin dari Bali juga silakan. Itu kembali ke selera. Cuman memang setiap winemaker tuh punya stylenya sendiri-sendiri, sehingga mereka tahu nih selera si peminum kayak gimana, ya. Kalau gue sendiri pribadi, gue gak pernah lihat wine itu dibikin di mana atau siapa yang buat, harganya berapa, enggak. Tapi tergantung dari gue mau ngapain nih hari ini, gitu. Kalau gue akan mengundang orang dengan acara yang formal, gue akan beli wine dengan kualitas tinggi yang bagus, ya. Tapi kalau gue cuma mau santai-santai, gue akan cari wine yang harganya menengah. Nah, kalau mau rame-rame, hura-hura sembari makan, gue akan cari wine yang lebih affordable price, ya, kayak gitu. Jadi please, tidak ada wine yang tidak enak. Semua wine itu dibuat pasti ada tujuannya. Oke? Sekali lagi, gue ingetin, minum boleh, mabok jangan. Thank you.